Selamat siang, rekan-rekan sejawat advokat dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan terkait sidang kriminalisasi terhadap advokat Dr. Pramudia S.M.Hum pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang masih dalam acara pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkan dua saksi yang diajukan oleh jaksa. Terdapat dua hal yang aneh dan janggal. Yang pertama adalah saksi petugas KPKNL dari Purwokerto saat itu, yakni Ferry Suryanto, mengatakan bahwa lelang diajukan oleh pemegang hak tanggungan peringkat 1, yakni Koperasi Arta Megah yang diwakili oleh saudara Cedi Dewayanto. Lelang telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena dilakukan adanya ingkar janji dari debitur, maka pemegang hak tanggungan dapat mengajukan eksekusi lelang hak tanggungan. Permohonan yang diajukan oleh pemohon, yakni saudara Cedi Dewayanto yang mewakili Koperasi Arta Megah, sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan sehingga dilakukanlah lelang. Saksi juga menegaskan tidak dibutuhkan tentang adanya surat perpanjangan izin koperasi karena tidak ada dalam syarat lelang yang ditetapkan. Pada syarat lelang yang dibutuhkan adalah pertama perjanjian hutang, kedua surat kuasa memasang hak tanggungan, ketiga sertifikat hak tanggungan, dan keempat sertifikat tanah. Lelang dilakukan secara online dengan sistem close bidding setelah diiklankan adanya lelang dan setelah dilelang tidak ada keberatan dari pemilik tanah dan atau orang lain. Saksi juga sebelum lelang tidak pernah bertemu dengan pemohon lelang atau terdakwa Dr. Pramudia S.M.Hum. Pertemuan dengan terdakwa hanyalah sekali saat lelang dilakukan dan terdakwa mewakili Koperasi Arta Megah menandatangani berita acara lelang sebagai saksi juga bersama petugas lelang KPKNL saudara Ferry Suryanto. Selanjutnya, ketika saksi petugas lelang ditanya tentang keterangannya di BAP Kepolisian Polda Jateng, mengatakan bahwa lelang tidak sah sebab surat izin dari koperasi sudah habis. Pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, justru saksi kebingungan dan mengatakan kalau tidak pernah menjawab seperti itu ketika diperiksa oleh penyidik. Oleh karenanya, saksi secara tegas mencabut keterangan BAP Kepolisian Polda Jawa Tengah. Kejanggalan yang kedua juga ditemukan pada saat persidangan kemarin, yakni dari kesaksian saudara Setia Prayoga selaku yang mewakili dari kantor pertanahan Purwokerto yang mengatakan bahwa saksi mengatakan dalam buku tanah tertulis adanya pencabutan blokir dan pencabutan sita eksekusi. Ketika ditanya apakah mengetahui adanya surat permohonan pencabutan yang diajukan terdakwa, justru saksi dengan tegas saksi tidak mengetahui karena saksi baru menjabat tahun 2018 dan lelang dilakukan tahun 2017. Terdakwa mohon kepada majelis hakim agar jaksa menunjukkan surat tersebut karena saat diperiksa di penyidik kepolisian, surat tersebut diperlihatkan dan dipermasalahkan tentang pencabutan ini. Di samping itu, terdakwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan bahwa bekerja sama dengan terpidana manajer koperasi Cedi Dewayanto karena melakukan pencabutan blokir. Namun yang terjadi pada persidangan kemarin bahwa bukti yang diserahkan ke penyidik atau jaksa penuntut umum, surat tersebut justru malah tidak ada. Oleh karena itu, terdakwa menunjukkan surat tersebut yang nantinya akan diajukan sebagai bukti yang tertulis berdasarkan surat kuasa yang diterima dari Koperasi Arta Megah
dan pencabutan didasarkan dari gugatan Dearden Verset tahun 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan gugatan Dearden Verset dilakukan ditolak sehingga dimenangkan Koperasi Arta Megah. Sekali lagi, dua hal tersebut membuktikan bahwa adanya rekayasa penyidik dalam perkara ini, yang mana dengan sengaja menghilangkan barang bukti yang seharusnya dijadikan sebagai materi persidangan. Tindakan ini adalah tindakan yang tidak profesional dan jelas merupakan tindakan yang mengkriminalisir profesi advokat. Demikian tanggapan dari saya selaku kuasa hukum dari Dr. Pramudia SHMU.